nggak bisa misalnya ibu dulu untuk mengajarkan peluang. Ya, karena saya tidak menguasai materi itu. Kalau saya tidak menguasai integral, saya minta tolong Pak Isam, tolong ajarkan. Sudah saatnya kita tidak apa namanya, jangan pandai-pandai, jangan merasa sok bahwa kita menguasai semuanya. Ya. Bagaimana kalau kita saling sharing? Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, mengundang siapa yang Bapak Ibu anggap pantas untuk menerangkan. Apakah Bapak Ibu gengsi? Apakah Bapak Ibu jatuh jatuh apa namanya, harga dirinya? Enggak. Saat ini yang diminta adalah kolaborasi. Ya. Terima kasih saya diberi kesempatan. Ya. Hampir setahun ini saya tidak, 2 tahun ya Pak Isam. Saya tidak bisa berkecimpung ikut MGMP karena jam mengajarnya terlalu banyak. Ya. Di atas 32 jam dan selalu kadang-kadang membackup teman-teman yang tidak bisa hadir, ya, mengajar sama-sama matematika. Kami punya guru matematika sebanyak 10 orang, tetapi semua di atas 32 jam. Sangat sangat berat. Apalagi karakter anak sekarang kan beda ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ngalamin enggak, mengajar di PS, IPA itu karakternya luar biasa. Apalagi mereka di kelas 10 itu 2 tahun tidak belajar kan. Karakter kelas 10 ini gila, Mak. Itu ayo sama-sama kita berkolaborasi. Ya. Mungkin itu saja eh, dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan sekali lagi saya ditunjuk ini, jadi nggak punya persiapan. Bahkan tadi sebelum saya nyampaikan materi, saya tak mau, saya tolak habis-habisan. Karena saya tidak menguasai. Yang lebih tetap semangat MGMP. Bapak Ibu datang ke MGMP ini suatu hal yang sangat baik dan ada ilmunya. Walaupun kita hanya berbicara, saling berbagi cerita, itu adalah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil yaitu tentang pemimpin merdeka belajar. Ini Bapak Ibu, nanti kami akan sharekan di grup, ya, di mana ruang lingkup pembahasannya tetap ada refleksi ya. Ini pelatihan ini saya ikuti di SIM PKB Bapak Ibu, pemimpin merdeka belajar, yang syaratnya memang sudah harus melakukan atau mengikuti pelatihan merdeka belajar. Apa hal belajar dan belajar gitu ya. Padahal di sini yang dimaksud merdeka belajar di situ setelah saya ikutinya, merdeka belajar itu berarti bebas belajar apa saja, di mana saja dan kapan saja. Jadi yang merdekanya itu belajarnya. Belajarnya itu belajar apa saja dipersilahkan, kemudian di mana saja, kapan saja. Ya. Artinya ketika kita konsep belajar itu bukan hanya di kelas saja, kan begitu. Cuma kadang sering disalah tafsirkan oleh guru, mungkin oleh saya juga. Ah udahlah, merdeka belajar anak ditinggal begitu saja di kelas, kan gitu ya. Seakan-akan ah udah, anak kerja sendiri, bebas sendiri ya. Guru enak, siswa senang, guru pun riang, kan begitu. Semua bergembira ya kan. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Tapi bukan itu, sebenarnya tetap ketika bebas belajar apa saja, di mana saja dan kapan saja, ini dari apa ya, lebih menggunakan self regulate learningnya. Jadi lebih ke arah siswa ini dia boleh saja belajar dengan cara dia masing-masing gitu ya. Dan diterjemahkan, kalau dulu itu sudah ada sebenarnya, yaitu pembelajaran mandiri. 20 tahun yang lalu sudah ada konsep seperti itu ya. Jadi di sini merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi merdeka di sini berarti pengaturan diri dalam artian mengatur belajarnya sendiri, mengatur belajarnya sendiri. Demikian juga bersambut dengan gurunya, bagaimana guru mengatur mengajarnya sendiri sehingga benar-benar anak menerima maksimal dan juga anak itu bisa enjoy juga gitu ya. Nah, ini memang
eh, suatu apa ya, perlu pemikiran dan kreativitas dari guru-guru ya untuk men-setting itu. Kemudian dengan Merdeka Belajar, murid menjadi pelajar yang aktif belajar. Ya, apabila sudah misalkan suatu kelas, oh ini sudah Merdeka Belajar, tapi dilihat anaknya nggak aktif, ini berarti bukan Merdeka Belajar, gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau anaknya nggak aktif, takut atau apa, bisa jadi ini bukan Merdeka Belajar, atau bahkan bisa jadi lagi ulangan, jadi nggak ada ramai kan gitu ya. Kemudian penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dari foto di bawah ini, yaitu kita bandingkan ya pembelajaran langsung dan Merdeka Belajar. Belajar itu kalau anaknya aktif. Iya, Kalau anaknya aktif, nggak merdeka. masih belum ya, masih pertanyaan ya kan gitu ya. Kita nanti kita akan buka tanya jawab dan diskusi ya, bukan pertanyaan tanya dan jawab. Kalau saya pengennya tanya terus kan gitu. Oke, di sini kita bandingkan ya Bapak Ibu kan dengan hasil ini. Pembelajaran langsung Merdeka Belajar ya. Tujuan belajarnya hanya mengacu pada kurikulum. Nih yang pembelajaran langsung. Kemudian kalau Merdeka Belajar, tujuan belajarnya memadukan tuntutan kurikulum dengan kebutuhan murid. Dengan kebutuhan murid. Jadi filosofisnya dari kurikulum Merdeka Penggerak itu sebenarnya kan lebih mengarah ke muatan lokalnya yang ada di suatu daerah yang benar-benar terasa. Ketika kita mengajarkan matematika, matematikanya itu terasa membantu pekerjaan anak di sekitar lokasinya tersebut. Kalau di daerah laut berarti bagaimana membantu cara perhitungan ikan atau segala macam budidaya dan sebagainya. Itu masuk ke situ. Nih, jadi tuntutan kurikulumnya dengan kebutuhan murid. Jadi jangan memberikan contoh-contoh yang memang tidak ada di tempat itu. Misalkan sekolahnya di pulau, yang dibahas gak ada ikan-ikannya, yang dibahas tentang internet apa, gak nyambung. Nah itu, walaupun memang di buku sudah ada, ada tentang internet, ada apa segala macam itu belum belum nyambung di situ. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, cara belajarnya. Cara belajarnya melalui metode langsung, ceramah dan latihan soal. Nah, yang ditentukan hanya oleh guru. Nah, ini kita pernah ketika di kelas sudah langsung ceramah, latihan soal, demonstrasi, ya, tanpa ada pendahuluan dan masuk kelas langsung ke papan tulis, megang spidol, ya, langsung ngajar, tanpa menyapa apa-apa. Itu kadang kita lakukan tanpa disadari ya. Ya mungkin tidak se mungkin kita kadang pas masuk lagi udah target kurikulumnya belum selesai, mau PTS lagi, soal sudah dibuat tapi belum diajarkan, kan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang membuat kita langsung aja menjelaskan. Tapi kalau Merdeka Belajar bagaimana? Cara belajarnya beragam melalui aktivitas dan objek sehari-hari yang ditentukan oleh murid dan guru. Ya. Jadi aktivitas objek di sini. Jadi kalau misalkan mengukur kayak misalkan trigonometri, ya aktivitasnya apa? Mungkin pakai menghitung tinggi bendera dan sebagainya. Jadi ada aktivitas. Kalaupun nanti menghitung koordinat geometri transformasi, ada aktivitasnya. Sumbu koordinatnya, anak beraktivitas. Karena ini juga kan memberikan ruang bagi anak yang kinestetik gitu ya namanya. Bu Herma sudah melaksanakan. Dan juga kalau anaknya itu sudah literasi digitalnya sudah bagus, berarti lewat VR. Nah ini sebentar lagi itu ada kunjungan Bu Herma ya dari Jakarta langsung ke SMA 1 untuk melihat pendekat VR kita ada di depan nih Bapak Ibu. Oke, artinya di sini bagaimana aktivitas sehari-hari ditentukan oleh murid dan guru, bukan hanya guru saja. Bahkan murid diberikan keleluasan juga. Masih coba kita hanya memancing saja Bapak Ibu. Saya memberikan contoh, misalkan untuk yang statistika, saya memberikan contoh tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ayo kalian buat
data tunggal terserah, minimal 20, maksimal terserah kalian. Buat tabel distribusi frekuensi. Tentang apa Pak? Terserah. Mau tinggi badan, berat badan. Ternyata hal-hal yang tidak terpikir oleh kita itu muncul semua Bapak Ibu. Ada yang dia tanggal lahir, kemudian ada yang panjang lengan gitu. Wah, gimana kamu caranya dihitung Pak lengannya? Dipakai meteran berapa panjang lengan. Kemudian ada nomor digit terakhir, ada bulan lahir. Jadi data-data itu muncul dari siswa untuk mengukurnya. Kemudian usia dan sebagainya. Jadi istilahnya di sini, oh iya berarti anak-anak itu sudah minimal meneliti sendiri, minimal melihat sendiri, mengukur sendiri apa data-data secara statistika. Itu salah satu contohnya yang pernah saya lakukan. Kemudian ini Bapak Ibu, yang ketiga, penilaian hanya menggunakan ujian standar dan perbandingan antar murid dilakukan oleh guru. Jadi ujian standar, bilang ganda, isai, kemudian apa yang benar salah dan sebagainya. Di sini standar dari guru. Bahkan sering dijumpai siswa merasa ini perasaan siswa ya, seakan-akan soal guru itu belum pernah dikerjain, belum pernah diajarkan. Padahal kan itu konsep gitu ya. Artinya apa di sini? Anak itu masih menghafal, jadi belum melakukan sendiri terhadap pelajarannya. Ya, masih hafal ini. Ketika dikasih yang lain udah lupa. Jadi seakan-akan tidak menangkap apa konsepnya di situ. Kemudian kalau Merdeka Belajar bagaimana? Penilaian melalui berbagai cara dan mengajak murid melakukan refleksi untuk mengembangkan dirinya. Ini Bapak Ibu. Jadi penilaiannya bermacam-macam. Ada yang bisa jadi kalau kita melakukan kayak permainan game gitu ya, seperti yang dilakukan Bu Herma. Kemudian podcast bisa juga ya Bu Herma ya, dilakukan secara lisan atau live streaming bisa nggak? Ikut join ya. Karena sekarang yang lagi viral kan ya kamu nanya katanya. Anak-anak itu pada bingung apa ini? Yang di Instagram tuh Pak Herma. Aduh anak-anaknya. Jadi join live katanya. Aduh. Nah, itu yang dunia anaknya sekarang, dunia digitalnya. Jadi lebih melakukan refleksi. Jadi anak-anak itu buat refleksi sendiri. Coba anak, tandanya kamu bisa itu seperti apa? Bahkan saya coba menyontohkan ke anak-anak ini, suruh buat soal sendiri, jawab sendiri. Buat soal sendiri, jawab sendiri. Artinya itu sebagai refleksi bagi dia, nanti nggak yang dia kerjakan. Kita kadang pas saat itu dia berhasil di depan itu jelasin bla 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 segala macam kayak ngangguk gitu ya, paham hari itu paham, setelah tiba besoknya lagi hilang, lupa. Nah, makanya di sini kesempatan anak disuruh buat soal sendiri, jawab sendiri, tapi Bapak Ibu harus tetap menjelaskan konsepnya juga melalui aktivitas-aktivitas ya. Kemudian di sini apa sih pembelajaran mandiri, konsep self-regulated learning, Merdeka Belajar? Ada 3 komponen di sini ya Bapak Ibu yang penting, di mana komitmen pada tujuan, ya, pelajar berorientasi pada tujuan belajar yang ditetapkan. Jadi ajaklah siswa untuk mengetahui, nah di semester 1 ini kita akan belajar ini. Artinya nanti tujuannya sudah tahu tentang ini dan sebagainya. Baru ketika Bapak Ibu maju ketika diupayakan sebanyak mungkin contoh konkret tentang dunia nyata. Ya, bersikap antusias dan mengembangkan kapasitas dirinya untuk mencapai tujuan. Ini Bapak Ibu, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua Pak, mandiri terhadap cara. Jadi pelajar mengatur prioritas dalam mengerjakan tugas. Ya.
Artinya kalau di sini siswa sudah bisa mengatur prioritas mengerjakan tugas, ini sudah masuk ke kemandirian di sini. Tapi kalau selama siswa masih hanya dipaksa untuk mengerjakan tugas, kalau nggak mengerjakan dikasih sanksi, ya. Kalau Bu Herma gimana? Kalau anak tidak mengerjakan tugas, Kan nggak boleh marah. oh nggak, marahnya dengan nilai, Pak. Iya, iya kan Pak ya. Hmm, Yang ya, lalu kan gitu Pak. Kalau nggak ngumpulkan tugas berarti anaknya belum siap kan gitu ya Pak. ya, belum siap untuk belajar kan itu. Nah, jadi pelajar menanggapi tantangan dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan kita lihat nih antusias. Kalau anaknya siswanya antusias, kita lihat nih, oh antusias. Berarti ini semangatnya tinggi nih. Tapi kalau anaknya sudah ngantuk, apa segala macam, terlepas dari memang dunianya mereka dan sebagainya ya. Tapi usaha kita untuk lebih ketika pembelajaran kita anak-anak antusias. Kemudian melakukan refleksi, ya. Pelajar melakukan penilaian diri untuk menyadari kelebihan dan keterbatasannya. Nah, ini pernah saya lakukan ketika mengajarkan matrik. Ada beberapa anak yang memang dia tidak bisa berhitung, Bapak Ibu, ya, tidak bisa berhitung. Dan ini memang kesalahan turun temurun dan bukan mencari entah siapa yang salah di sini kan gitu ya. Entah siapa yang salah ya kita berbagi bagi anak-anak yang saya ajar. Kalau kalian tidak hafal, nah harus kalian di bagian belakang wajib ada apa perkalian, tabel perkalian 1 sampai 9. Gak usah malu. Oh, dia semangat. Terus kemudian dikasih trik juga pakai jari matika. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Misalkan 8 kali 8. Jadi ini 8, ini kan 8 Bapak Ibu ya, 8 8. Berarti kan 60, ini puluhan nak ya. Baru sini 2 kali 2 4, 64. 9 kali 9 berarti 9, ini 80 ya. Ini satu kali 1 jadi 81. Nah, jadi kita mencari memberikan bantuan-bantuan juga kepada siswa. Oh, beginilah solusinya nak. Kalau kalian nggak hafal, karena awal anak itu sudah menghindar dari matematika itu karena perkaliannya nggak ada yang nggak hafal, ya, nggak hafal. Kemudian selain itu juga dikasih motivasi, diberikan soal-soal yang mudah dulu biar nggak terlalu down dulu. Walaupun memang kita sadar bahwa ini udah kompetensi paling rendah loh, nah kan gitu dalam hati. Tapi kita tetap bertahap untuk lebih membuat soalnya lebih tinggi lagi, gitu ya. Atau dibuatlah suatu permasalahan-permasalahan yang dia aktivitas-aktivitas yang dia harus melakukannya tidak hanya berpikir saja, tapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau matrik, apa kira-kira untuk yang contoh nyatanya? Mengatur buku di perpustakaan. Ya, mengatur buku di perpustakaan, atau mungkin tempat duduk. Ini saya belum melakukan ya, tapi karena udah ya itu tadi kurikulumnya itu sudah waktunya sudah mepet, di target juga harus selesai. Jadi seakan-akan memang belajar matematika itu kayak belajar angka-angka saja gitu. Sebenarnya kan bisa juga dari tempat duduk. Silakan kalian buat angka 9 atau angka berapapun. Nah, ini anggaplah matrik berapa gitu ya. Dijumlahkan dengan ini berapa hasilnya. Kan aktivitas itu. Ya, apabila dibuat aktivitas seperti itu akan ingat terus, ya. Kalau penjumlahan pengurangan matrik itu berarti dia ingat pas ketika ditugaskan membuat nomor si A, si B dan sebagainya, kawannya ingat harus yang bersesuaian. Karena pernah saya tanya ke siswa, nah kalau ini tambah ini kan gitu ya, padahal sudah diajarkan, terus diapain nak? Gak tahu, ternyata yang dijumlahin yang entah yang mana yang dia jumlahin. Tapi gak apa-apa, kita hargai, pokoknya dia sudah ngomong dan juga berdasarkan yang dia ketahui gitu. Ya,
Oh ternyata baru kita luruskan bersama. Oh ternyata ini sama ini loh Nak, yang dijumlahin dan sebagainya. Tapi kita betul nyatakan Bapak Ibu ya. Kemudian memahami apa itu teori penggerak perubahan pendidikan. Nah, ini ada mispersepsi bahwa perubahan seringkali dipandang bersumber pada perubahan kebijakan dari pihak yang berwenang. Jadi, seakan-akan kita menunggu kebijakan terus, ya. Ini perubahan seringkali dipandang bersumber pada perubahan kebijakan dari pihak yang berwenang. Jadi, kalau yang atasnya berubah, berarti bawahnya berubah. Tapi kalau yang atasnya tidak berubah, yang bawah juga nggak berubah. Nah, ini dia. Artinya mengambil aman ya, Pak, ya. Aman. Karena kita berpikir nanti kalau kita terlalu kreatif atau terlalu membuat gebrakan yang aneh, seakan-akan nanti kita malah salah, gitu. Seakan-akan salah. Dan juga sama atasan, wah ini jangan, nggak sesuai. Oke. Kemudian kita bisa menyebut jenis perubahan pendidikan tersebut sebagai perubahan lapangan, padahal perubahan realitanya yang terjadi sebenarnya yang dibutuhkan harusnya perubahan di lapangan, di kelas-kelas, di pembelajaran matematika yang Ibu emban. Ada disitulah perubahan di situ. Kalau hanya menunggu kebijakan, ya nggak akan selesai-selesai. Nunggu Pak Sutisno kepala sekolah ya, Pak Sutisno sudah dapat cakep kan gitu ya. Udah cakep Pak Tusno itu ya. Jadi tinggal SK-nya saja untuk kepala sekolah kan itu. Amin, amin ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada perpaduan teori difusi inovasi dari Everett Rogers 2003 dengan teori crossing the Chasm 2014, yaitu menjelaskan adopsi inovasi teknologi oleh masyarakat yang diawali sedikit kalangan visioner, kemudian menyebar pada kalangan pragmatis dan konvensional. Ya, jadi Bapak Ibu, memang inovasi teknologi tidak bisa dipungkiri lagi ya. Dulu memang di tahun 80 berapa orang tidak akan terpikir orang itu bisa telepon ada gambarnya ya. Sekarang ada. Ini pembelajaran, nggak terpikir siswa itu hanya pakai ini VR ya, seperti Bu Herma pakai, dia langsung belajar juga, dia hanya bisa duduk diam saja sudah jalan-jalan kemana-mana ya, Bu Herma. Dan di situ juga ada materi dan sebagainya. Nggak terpikir seperti itu. Bisa jadi nanti anak-anak belajarnya ya dari VR ini ya diam saja, dia udah belajar pergi kemana-mana, gitu. Walaupun secara plus minusnya banyak kan gitu ya, ada plusnya ada minusnya. Yang pasti minusnya harus punya uang untuk beli alatnya kan. Kemudian di teori penggerak perubahan pendidikan menjelaskan alur perubahan melalui sejumlah tahapan berikut ini ya. Jadi yang pertama inseminasi, kemudian penularan, dan yang ketiga penyebaran. Jadi setiap perubahan itu memang memperagakan praktik baik yang tidak lazim dan mudah ditiru di ruang publik. Inseminasi dulu. Memang kita ketika melakukan perubahan itu akan terasa aneh Bapak Ibu. Wah, guru matematika kok begini ya, aneh nanti. Tapi itu tetap harus kita lakukan ya, dari praktek nyata dan sebagainya, segala cara ya. Artinya merdeka cara kita mengajar dan juga siswa belajar, merdeka belajar juga. Yang kedua, penularan. Ide perubahan mulai menyebar ketika penggerak perubahan menemukan, mengajak dan mengembangkan pengikut pertama dari kalangan pragmatis. Baru penyebaran. Momen perubahan terjadi ketika pengikut pertama mengajak orang lain sesama kalangan pragmatis untuk melakukan praktik baik. Jadi perubahan yang kita lakukan dan yang memang itu tadi tantangannya ya bagi kita ya. Kita melakukan perubahan ini dengan benar-benar mempersiapkan media ya kan Bu Herma ya. Kemudian membuat cara apa segala macam, dan itu membutuhkan tenaga dan pikiran Bapak Ibu sebelum kita mengajar, membutuhkan tenaga dan pikiran.
di samping itu juga nanti kita akan beranggapan, oh, yang lain enak ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, masuk kelas pokoknya, kemudian juga gaji dapat sama, kan seperti itu tantangannya Bu Herma. Ya. Kemudian di sini penting bagi pemimpin sekolah ya untuk menyadari 3 tahapan tersebut, karena pada setiap tahap ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk memastikan perubahannya terwujud. Jadi memang yang pertama memang harus inseminasi, penularan, penyebaran. Sama seperti tentang program guru penggerak ya Bapak Ibu. Mungkin awal-awal kelihatan aneh, ya. Wah, apa ini guru penggerak nih, apa segala macam. Nah, setelah itu baru dibuatlah penularan. Ada banyak sekali di internet dan juga di PMM ini best practice-nya dalam melaksanakan guru penggerak. Baru yang terakhir penyebaran, disebarkan seluas-luasnya. Tidak hanya sekolah penggerak saja, tapi sekolah yang bukan penggerak bisa menerapkannya. Ya. Kemudian pada hampir semua masyarakat, ide perubahan selalu direspons secara berbeda ya oleh sejumlah kelompok dalam masyarakat. Ada respon nih terhadap ide perubahan, setidaknya ada 5 kelompok ya Bapak Ibu. Yang pertama inovator, orang yang mencoba dan melahirkan ide dan serta praktek baru. Ini inovator. Mereka gemar mencoba dan tidak takut gagal. Ya, silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau mencoba pembelajaran baru di kelas yang terpikir, nanti jangan lupa sharing di MGFP. Kayak misalkan bagaimana kalau membuat konsep materi itu dibuat nyata seperti apa, sharing kita di MGFP nih. Seperti pertemuan kemarin kita mendapatkan sharing dari Bu Naila tentang statistika ya Bu, langsung masuk rumus, itu membantu sekali. Ketika kita membuat soal, anak-anak dibuat soal, mungkin kolom ini baris 1, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, soalnya berbeda-beda, ya kan? Jadi langsung tahu jawabannya, nggak perlu gurunya panik untuk mencari jawabannya kan, langsung panik nggak mungkin. Jadi langsung masukkan data, selesai, dapat modus, median dan sebagainya. Tapi jumlah populasi inovator itu maksimal hanya 2,5%, masih sedikit sekali Bapak Ibu. Tidak mungkin dalam satu sekolah inovator semua, nggak mungkin. Ya. Kemudian ada yang orang kedua, pengadopsi awal. Orang yang mencoba ide dan praktek baru setelah bisa membayangkan manfaatnya di masa depan. Ya. Jadi pengadopsi awal, oh ya, dengan cara ini bisa dong nanti saya pertemuan akan datang itu lebih efektif mengajarnya dan bisa memberikan contoh-contoh kepada anak tanpa anak itu bisa mencontek dengan kawan sebelahnya. Kan itu yang membuat yang membuat anak itu malas untuk mengerjakan sendiri. Dari jumlah populasi, pengadopsi awal ini berjumlah 13,5%. Secara umum masih menyebar di sejumlah kelompok masyarakat ini, Pak. Terus ada lagi istilah ini. Ini saya baru tahu istilah ini setelah pelatihan pemimpin belajar mandiri. Ada mayoritas awal. Orang yang mencoba ide dan praktek baru setelah melihat bukti keberhasilannya. Tengok dulu, saya nggak mau melakukan, tapi setelah ini, berhasil ya, ikutlah. Nah, ini mayoritas awal. Ya. Kalau tadi yang inovator dia penemu awalnya, kemudian diadopsi, ya, karena nanti, dia akan berguna nih di masa depan. Baru yang kelompok ketiga, mayoritas awal mencoba ide baru, nih, kalau berhasil ngomong-ngomong ya, nah, kan seperti itu. Kalau berhasil, tapi kalau nggak berhasil, udah, saya nggak mau ikut cara itu, kan begitu. Bahkan kalau nggak berhasil bisa jadi dicelat dua. Alah itu misalkan Bu Herma ngasih, ayo dibuat VR ya. Habis itu tengok dulu Bu Herma berhasil nggak? Kalau nggak berhasil nanti dicelat dulu atau diejek dan sebagainya. Ya benar Bu Herma, nggak kan? Oke. Nah itu memang resiko Bapak Ibu dan itu normal-normal saja. Ya. Dari jumlah populasi mayoritas awal berjumlah 34%. Ini cukup banyak Bapak Ibu. Itu sekitar sepertiganya ya. Jadi kalau di sekolah gurunya ada berapa? Misalkan ada 90, sepertiganya ya 30. Ya 30 orang dia mayoritas awal. Lihat dulu keberhasilannya. Nggak berhasil nggak ikut saya kan gitu. Tapi kalau berhasil ikut.
Kemudian ada lagi kelompok keempat, mayoritas akhir, yaitu orang yang mencoba ide dan praktek baru setelah banyak orang menggunakannya. Jadi kalau banyak orang menggunakan, ikutlah saya kan gitu. Ini mayoritas akhir. Walaupun dia sudah tahu bukti keberhasilannya, dia tidak mau melakukan, Bapak Ibu. Tunggu dulu lah. Tengok dulu berhasil nggak? Apa banyak nggak yang nggak pakai? Yang pakai banyak nggak? Baru ngikut. Tapi kalau yang mayoritas akhir tuh nggak banyak yang pakai, udah nggak ikut ya. Nggak lah, malah nyusahin diri sendiri. Gaji segini-segini saja nggak naik misalkan gitu. Dibebankan lagi seperti ini, wah nggak mau. Oke. Untuk mayoritas akhir ini berjumlah kurang lebih 34%. Ya, sekitar 30-nya. Nah, yang 5 ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada di Bapak Ibu ya. Yang 5 ini, penghambat. Orang yang tidak mencoba dan justru menghambat penggunaan dan penyebaran ide serta praktek baru. Meski hampir semua orang telah berubah, mereka tetap nyaman dengan ide dan praktek lama. Nah, ini jangan Bapak Ibu ya. Yang pengennya udahlah. Mau kayak manapun, mau ada bom atom pun nggak mau ya, tetap pembelajaran saya tetap yang paling baik ya, gitu. Nah, ini jangan Bapak Ibu. Oke. Karena di sekolah penggerak ini misinya memang dia melakukan ketika masuk sekolah penggerak, guru penggerak pun dia memang dites benar-benar ada nggak dia mau menerima perubahan, selalu itu konsennya. Kalau dia sudah mau menerima perubahan dan juga inisiatifnya, kemudian kreatifnya, di samping itu juga BPWR-nya, kolaborasinya bagaimana, itu bisa diterima di sekolah penggerak, guru penggerak. Dari paparan tersebut sebenarnya sudah terlihat sih mana yang seharusnya menjadi prioritas ya buat pemimpin sekolah, yaitu inovator, pengadopsi awal, dan mayoritas awal. Jadi 3 kelompok ini yang memang harus kita bina gitu ya. Namun banyak atau kenyataan di lapangan justru para pemimpin ini habis energinya untuk melayani mayoritas akhir dan penghambat. Oh iya, jadi saya kalau dilihat-lihat di sekolah ini ya, dan di sekolah itu ya, di semua sekolah mestinya ya, iya Guru Herman ya. Mayoritas akhir dan penghambat. Nah ini habis waktu untuk mengkontrol, ini langsung harus begini, dijawabnya gini. Jadi nggak selesai, hanya melayani mayoritas akhir dan penghambat. Padahal sebenarnya yang harus digesa adalah inovator, pengadopsi awal, dan mayoritas awal. Ini Bapak Ibu yang diterima di pelatihan. Jadi kalau secara grafik seperti ini ya. Jadi penggerak, kemudian penghidup pertama, mayoritas awal, mayoritas akhir, kemudian penghambat di sini. Oke. Nah, ini kanvas pemimpin Merdeka Belajar. Jadi ini penugasannya saya bikin awalnya kadang sekolahnya modus sekolah siswa dan guru cenderung menurun. Kemudian aksinya seperti apa ya, di set ulang, di samping pelatihan guru ditingkatkan serta mengirimkan guru ke MGMP dan sebagainya. Perubahannya nanti semua akan sadar untuk membuat suatu perubahan gitu ya. Ini contoh. Nah, tip dan triknya sekarang. Apa tips saya untuk para pengajar menerapkan konsep sebagai pemimpin Merdeka Belajar, Bapak Ibu? Di sini agar tidak diabaikan, maka mempercepat penerapan ide dan praktek baru. Jadi ini pesan bagi para inovator supaya tidak diabaikan untuk mempercepat penerapan ide dan praktek baru. Jadi kalau ada praktek baru, cepat Bapak Ibu lakukan. Kalau misalkan ada suatu inovasi pembelajaran, bahkan setiap tahun itu udah pasti banyak kegiatan-kegiatan yang dia di matematika ya Bapak Ibu untuk praktek pembelajaran. Ada di SIEKIM ya, ada Sendimat yang tingkat nasional. Kemudian belum lagi yang lain dari provinsi ya Bapak Ibu ya, provinsi untuk inovasi-inovasi kita. Apa yang terpikir di kita dan itu hasilnya bagus ke siswa, cepat dituangkan dalam tulisan dan juga biar menjadi best practice bagi guru-guru yang lain. Ya.
Jadi cepat mencoba, cepat gagal, cepat diperbaiki sampai berhasil, dan mendokumentasikan penerapan ide serta praktek baru tersebut, mulai dari cara, manfaat, hingga testimoni pihak yang mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi ini seperti ini sudah dilakukan Bu Helma ya, ketika penerapan VR udah langsung cepat mencoba, ada VR langsung cepat dipelajari sama Bu Helma. Dulu juga pernah ketika guru inovatif ya Bu ya, Bu Helma udah langsung melaksanakan, jadi cepat mencoba dan sebagainya, cepat gagal, cepat mencoba, cepat gagal, cepat diperbaiki ini Bu, diperbaiki sampai berhasil. Nah, kemudian yang kedua, mencari pengikut pertama dari kalangan pengadopsi awal dan mayoritas awal. Ini Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing, ya, carilah kalangan pengadopsi awal. Walaupun pengadopsi awal itu masih sekian persen, 12 mau 10% tadi. Kalau mayoritas awal 34%, nah itu yang kita. Jangan sekali-kali Bapak Ibu memberikan teknik baru itu kepada yang penghambat sama satu lagi mayoritas akhir, jangan mau. Nanti habis energi kita untuk melayani mereka. Kemudian ketika kita menghadapi kritik, bukan untuk menghancurkan si kritikus itu, tapi untuk meyakinkan. Jadi kadang kita ketika diskusi masalah di sekolah, dia tidak fokus ke permasalahannya, bahkan menghancurkan subjektivitas gurunya. Nah, ini yang kadang banyak terjadi ya di sekolah. Jadi malah pribadinya yang dibahas, padahal kita membahas tentang sekolah ini, malah yang dibahas pribadinya. Jadi seakan-akan ada tidak matching di situ. Sehingga kita tetap kalau misalkan ada masalah untuk kritik berkaitan dengan pembelajaran matematika ya Bapak Ibu yang Ibu ini kan yang Ibu gesa di sekolah, ya harusnya lebih penting bersiap ya untuk memberikan ruang kompromi bersama. Nah, kemudian menyiapkan pengikut pertama untuk melatih kalangan mayoritas. Nah, ketika Bapak Ibu punya komunitas, mungkin di sini di MGMP ini sebenarnya kan ada beberapa hal baru, tapi kan tidak bisa langsung diterapkan di sekolah. Jadi harus menyiapkan dulu di kalangan mayoritas awalnya. Anggaplah ini adopsi awal ya. Jadi mayoritas awalnya siapa yang mau. Tapi kalau dia yang mayoritas akhir dan penghambat, jangan langsung dikasih, selesai. Gak akan. Oke, terima kasih. Sekian tentang bukti pelajaran. Oke, silakan pertanyaan. Oke, silakan ada tambahan dari. Silakan Pak. Boleh, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan mengenai apa tadi Merdeka Belajar ya. Pemimpin Merdeka. Merdeka Belajar ini sebenarnya kalau saya sendiri bingung, tapi Merdeka Belajar juga. Dari dulu saya memang membuat inovasi bagaimana ya, contohnya mengenai penilaian. Kalau dari pemerintah dulu hanya yang ada objektif pada umumnya ya essay. Ujian semester objektif, bingung. Yang tidur-tidur benar semua. Nah, bila tidak, step berikutnya bikin objektif buat caranya. Juga benar semuanya, caranya tidak. Itulah Merdeka Belajar saya. Di sekolah lama itu masalah besar itu. Pokoknya walaupun ujian semester saya koreksi Bapak Ibu, mau tidak menyusul. Jalan benar, jawaban benar itu yang saya nilai. Hanya satu orang yang